Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, genki desu ka? Genki desu ya ne? Hari ini kita akan belajar di alam. Kita mengenal alam di sekitar kita. Jai, ikimasu. Mungkin ini adalah cara efektif untuk belajar bahasa Jepang, karena selain belajar di kelas, kita juga bisa belajar di alam bebas seperti ini. Untuk itu, mari kita mengenal nama-nama dalam bahasa Jepang yang ada di sekitar kita. Misalnya ini adalah pohon pisang. Dalam bahasa Jepang biasa disebut banana noki. Banana itu sendiri diambil dari bahasa asing. Ja, ikimasu. Seperti ini adalah sayur-sayuran. Ada banyak sayur-sayuran di sini. Ada cabai, ada bawang daun, ada rumput. Rumput dalam bahasa Jepang biasa disebut kusa. Kusa des. Orang Jepang nyebutnya kusa des. Untuk terong sendiri biasa disebut, mana terongnya? Ya, terong seperti ini. Ini adalah terong. Terong dalam bahasa Jepang disebut nasu. Nasu des. Kalau untuk bawang daun sendiri disebut haru tamanegi. Ja, ikimasu. Cotto mate ne. Nah, kalau untuk ini pohon kelapa namanya. Nah, ternyata di sini ada yang lagi di sawah. Man. Tahu di kamera. Sawahna garing. Sawahna garing cenah euy. Mungkin di sini terlihat pemandangan. Pemandangan itu sendiri disebut kesiki. Dalam bahasa Jepang namanya kesiki. Kalau untuk sawah sendiri dalam bahasa Jepang disebut tanbo. Tanbo. Ini sawah. Di situ ada saung atau gubuk. Saung itu sendiri biasanya disebut koya. Dalam bahasa Jepang, saung namanya koya. Tashi wa koya ni suwaritai desu. Saya ingin duduk di saung. Itu ada petani. Petani lagi di sawah. Petani namanya noka. Dalam bahasa Jepang disebut noka.
Mungkin di sini terlihat langit. Langit itu sendiri dalam bahasa Jepang disebut sora. Namun dalam bahasa Jepang sendiri tidak selalu sama. Contohnya pemandangan. Pemandangan kalau digabungkan, misalnya pemandangan indah menjadi kireina kesiki desu. Ja, suari masuk. Mari kita duduk. Selanjutnya kita berjalan. Berjalan itu dalam bahasa Jepang arukimasu. Aruite, bisa aruku dalam bahasa kamusnya. Di situ terlihat sekali banyak pohon cabai. Pohon cabai itu sendiri dalam bahasa Jepang biasa disebut ciri des. Selanjutnya di sini ini dalam bahasa Jepang, air dalam bahasa Jepang disebut miju. Miju juga kita naides. Artinya airnya kotor. Sebenarnya bahasa Jepang itu tidak susah-susah amat dan tidak mudah-mudah amat. Karena susah itu kalau kita tidak belajar. Dan bisa disebut mudah apabila kita rajin belajar dan menghafalkan kosakata dalam bahasa Jepang. Di sini terlihat ada selokan. Selokan dalam bahasa Jepang disebut gesuido. Gesuido des. Gesuido artinya selokan. Ya, ini kairimas pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Apabila sahabat sekalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi subscribe ya, biar saya semangat dalam membuat video lainnya. Ja, mata imasok. Sayonara.